Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tahun baru Hijriyah ya. Selamat tahun baru semuanya. Semoga kita lebih bisa maksimal dan menjadi pribadi yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala dan juga berguna bagi nusa dan bangsa. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-22. Kita masih membahas tentang isim isyarah ya. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca doa dulu, mencari ridha Allah, dan kita khususkan tawasul pada Nabi Muhammad, para guru, para masyayikh, dan khususnya pengarang kitab ini. Dan juga kita berdoa semoga apa yang kita inginkan, kita cita-citakan dikabulkan sama Allah. Li ridha illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i mu'allimina wa nakhusu khususan mu'allifi hadzal kitab wa ala hadhihi as-solihah syaulillahi lana wa lahumul fatihah. Dan satu fatihah lagi khususnya kita hadiahkan kepada para pejuang negeri ini ya. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah. Ala hadiniya as-solihah syaulillahi lahumul fatihah. Anak-anak, kita baca nadhaman dulu ya. Jadi teori-teori yang sudah kita dapat biar tidak mudah lupa. Teori yang pertama tentang huruf jar ya, yang jumlahnya ada 20. Kita baca bersama. Haka hurufal jari wahya min ilah hatta khala hasya dafi'an ala muzmunduru balamu kaywawun wa tawal kafuwal bawala ala wa mata huruf jar'iku rupani min lan ilah hatta khala hasya dafi'an ala muzmunduru balam lan kaywawu lan ta'ugo kaflan balan la'alalan mata. Selanjutnya teori yang kedua tentang hukum huruf jar ya, adalah mabni dasarnya wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabni ayyu sakana kabeh huruf iku hukume mabni sukun dadi tondo asline mabni. Selanjutnya majrur dengan tanda kasroh. Farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasron kadzik rullahi abdahu yasir wajizim bitas kinin wa ghairu madzukir yanumbuna uja khubanina mirofa dhamana safat hajazam sukun jar kasrodhi kiro ing Allah kang tekun rofa dhamma nasafat hajazam sukun jar kasrodhi kiro ing Allah kang tekun. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu majrur dengan tanda tetap atau dikira-kirakan, yakni khusus isim maksur. Dasarnya fal awwalul i'rabu fihi kudira jami'uhu wa walladzi qad kusira isim akhir alif arane maksur i'rab kabeh kira no ojo takabur. Selanjutnya teori yang kelima yaitu tentang tanda majrur menggunakan ina. Dasarnya warfa biwawin wa biyajruansi bisa 5 jam an amirin wa mudhni bi wa shibhi zaini wa bi ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluhu na ulu wa alamun iliyuna wa aradu nasyadha wa sinuna jama mudzakkar lan mulhaq nasab ya nun rafa'i wa unun lancar nganggo ya nun wa nuna majmu'in wa ma bihil tahak faftah wa qallamam bikasrihi natok
tok 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 wa nuna ma sunniya wal mulhaqi bi'aksi dzakasta maluhu fantabi. Nun jama' lan mulhaqe wacane fathah nun tasniyah lan mulhaqe waca kasra. Nun jama' lan mulhaqe wacane fathah nun tasniyah lan mulhaqe waca kasra. Kemudian teori tentang i'rab ya. Jadi macam i'rab ada 4. Ini sama seperti tanda jer kasroh. Dasarnya farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasran kadzikrullahi amdahu yasur wajzim bitas kinin wa ghairu madzukir yanubuna wuja khubanina mirfa dhammah nasafat hajazam sukun jar kasradhi kira ing Allah kang tekun rafa dhammah nasafat hajazam sukun jar kasradhi kira ing Allah kang tekun. Selanjutnya tentang idhofah ya. Kita baca bersama. Nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhifkaturisi nawasaniya jrurwan wimin au fi idza lam yasruhil ladzaka walamma hudha. Nun lan tanwin kang dadi mudhof dibuang mudhof ilaih jar lan al mudhof dibuang idhofah kudu nyimpen makna suwiji sangka min utawa lilan maknane fi. Kemudian tentang hukum dhamir yaitu mabni. Dasarnya wa kullu mudmarin lahul bina yajib walafdu majura kalafdi manusib nusib lan kabeh dhamir uga mabni hukume lan lafadz jere kaya lafadz nasobe. Selanjutnya yaitu tentang perubahan haknya dhamir mutasil. Kita bisa bersama. Hafaksiron minhu mahunna wa hum ing qablaha ya sakin au kasrun fa'um mahum hunna hadi waca kasra sadurunge ya sukun utawa kasra. Kemudian perubahan huruf jar lam ya. Wala majarrin faftahan iya tasil biha dhamiru ghairu ya'in muttasil sil huruf lam jar yen gandeng dhamir muttasil liyane ya diwaca fathah muskil. Kemudian teori tentang perubahan kata yang bergandeng dengan ya dhamir. Kita baca bersama. Akhirama udhifalil yaksir dalam yakumu talan karomin wa qadha lafat gandeng dhamir ya diwaca kasra ya sukun yen mu'tal mongko ya fathah. Kemudian perubahan kata yang berakhiran huruf ilat atau ya nun yang bergandeng dengan dhamir mutasil. Kita baca bersama. Au yaku kabnaini wa zaitina fadhi jami'u hal yaba tu fathuha tudhi di utawa musanna kang akhire ya nun dhamir ya fathalan jama' akhir ya nun. Selanjutnya perubahan huruf jarmin dan an bila bergandeng dengan ya dhamir mutasil. Kita baca bersama. Fil baqiyati wa tiraron khafa faminni wa anni ba'du mangkosala famin kang gandeng ya kena diwaca minni dipanjingi nun wikoyah uga ani. Teori yang sekarang yaitu tentang hukum isim isyarah yaitu mabni. Kita baca bersama. Kasyabahil wad'i fismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna
Huna domir mabni serupa huruf jumlahe. Syarat isyarah podo nyimpen maknane. Jadi untuk isim isyarah dan hal-hal yang terkait ya, coba kita review sejenak. Adapun isim isyarah itu ada kalanya lil qorib, kemudian ada lil ba'id, dan juga khusus untuk tempat ya, karena untuk lil qorib sama lil ba'id itu bisa untuk benda ya, atau yang berakal berarti manusia. Kemudian kalau lil makan berarti khusus untuk tempat. Terus kemudian kalau ada isim isyarah berarti ada musyar ilaih. Untuk musyar ilaih ini ya, sebagaimana yang saya teliti ada 3 ya. Ada kalanya musyar ilaih itu disebut setelah isim isyarah. Biasanya ada alnya ya. Jadi kalau kata setelah isim isyarah ada al, lah ini kemungkinan besar musyar ilaih. Adapun ya, teori ini tidak semuanya kata yang setelah isim isyarah ada alnya terus kemudian musyar ilaih, tidak. Kita tetap menggunakan pengetahuan kita. Zauk atau rasa ya. Jadi ini pas jadi musyar ilaih atau tidak. Nah, itu juga harus diikut sertakan, yaitu feelingnya ya. Pada contoh 2 ayat ini ya, kita baca bersama. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din ya. Ada isim isyarah tilka, kemudian ar-rusulu yaitu menjadi musyar ilaih. Pada contoh yang kedua, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimina. Isim isyarahnya ada hadhihi, kemudian musyar ilaihnya ada asyajarata. Nah, ini berarti contoh musyar ilaih yang disebutkan setelah isim isyarah pas ya. Dan kemudian perlu diketahui kembali ya, teori awal tilka itu untuk satu perempuan ya. Akan tetapi di sini ar-rusulu itu artinya banyak utusan, yaitu rasul-rasul Allah. Kenapa menggunakan tilka? Jadi untuk jamak taksir ya, jamak yang sudah berubah dari bentuk mufradnya, biasanya ini isim isyarahnya menggunakan satu perempuan. Kemudian pada contoh kedua ini ya, bagian kedua ini termasuk musyar ilaihnya sudah disebut sebelum isim isyarah ya. Jadi seperti rujuk. Contoh yang pertama, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar ya. Ada isim isyarahnya yaitu ulaika. Kemudian hunalika da'a Zakaria rabbahu, ada isim isyarah hunalika ya. Kemudian musyar ilaihnya mana? Musyar ilaihnya ini ternyata sudah disebut sebelumnya ya. Jadi pada lafadz walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari, ulaika mereka itu maksudnya kembali pada lafadz walladzina kafaru wa kadzdzabu. Kemudian pada contoh hunalika da'a Zakaria rabbah, lafadz hunalika di tempat sana ya, atau di sana, ini kembali pada lafadz mihrab ya. Karena pada cerita ini Nabi Zakaria berdoa kepada Allah meminta untuk diberikan keturunan sebagaimana Siti Maryam ini memiliki keturunan yang tidak bisa kita ketahui. Itu adalah kehendak Allah, karena Siti Maryam kita tahu beliau tidak bersuami tetapi punya putra ya. Lah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah ya, karena usia beliau sudah termasuk tua. Nabi Zakaria meminta pada Allah untuk diberikan keturunan sebagaimana Siti Maryam yang punya keturunan walaupun tidak punya suami. Nah, ini semua adalah kehendak Allah. Selanjutnya pada slide ini ya, ini menjelaskan tentang musyar ilaih yang tersimpan ya.
pada ayat pertama falaisa lahul yauma hahuna hamimun, ya. Lafadz hahuna di sini, ya, ini tidak ada. Kemudian contoh selanjutnya adalah hadza Utsmanu, hadhihi Khadijatu, hadzani kitabani, hatani tufahatani. Ini sama-sama isim isyarahnya ada hadza, hadhihi, hadzani, hatani. Untuk musyar ilaihnya tersimpan, ya. Hadza Utsmanu, ini adalah Utsman. Hadhihi Khadijatu, ini adalah Khadijah. Hadzani kitabani, ini adalah dua kitab. Hatani tufahatani, ini adalah dua apel, ya. Maka isim isyarahnya, maka musyar ilaihnya tersimpan. Beda dengan kita mengatakan hadzal kitabu, kitab ini, ya. Bila perkataannya seperti itu atau lafadznya seperti itu, maka musyar ilaihnya berupa al-kitabu, hadzal kitabu, maka musyar ilaihnya adalah al-kitabu. Tetapi ketika kita mengatakan hadza kitabun, ini adalah kitab, ya. Jadi artinya sudah berbeda dan musyar ilaihnya juga sudah berbeda. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini cukup, ya. Anak-anak tetap semangat, semoga Allah memberikan kemudahan di setiap langkah kita, ya. Kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Semangat untuk tahun baru dan hari kemerdekaan, ya. Saya mohon maaf, tentunya banyak sekali kekurangan dari saya, dan bila ada salah dan khilafnya saya juga mohon maaf, ya, karena banyak sekali kadang apa yang saya tulis tidak sesuai dengan yang saya sampaikan, ya. Padahal yang keinginan saya menyampaikan seperti itu ternyata kadang mulut ini tidak sesuai. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.